Lagi populernya KDM hingga jadi perbincangan di berbagai negara di dunia. Bahkan di Amerika sekalipun banyak yang memperbincangkan kepemimpinan Bapak Aye. Di negara sendiri yang sedang diperbincangkan adalah keblunderan para pejabatnya. Seperti yang satu ini ada Menteri Agama berstatement bahwa jika umat Islam mau maju hidupnya, harus tinggalkan zakat. Sampai-sampai statement Pak Menteri Bania dikomentari oleh para ustadz, bahkan sampai sekelas masyarakat. Biasa. Dan untuk masalah zakat UAS juga sudah menjelaskan keutamaannya. Tonton di akhir ya teman-teman untuk tausiah UAS tentang keutamaan zakat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Kata Menteri Agama, kalau kita mau maju, tinggalkan zakat. Karena zakat tidak populer. Bahkan Al-Quran pun tidak mempopulerkan zakat. Bahkan di masa sahabat pun zakat tidak populer. Saya mau tahu nih, atau mau tanya nih, Pak Menteri. Zakat itu dalam Islam, atau dalam rukun Islam, itu rukun keberapa? Ketiga, Pak. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia itu beragama Islam, yang berpegang teguh pada rukun Islam. Jadi, kalau kita harus meninggalkan zakat, waduh, berarti kita menanggalkan rukun Islam. Bahaya ini, Pak. Coba dipikir lagi, Pak ya. Jangan asal ngomong. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Kepada Pak Kiai sekaligus Menteri Agama yang terhormat, mohon maaf Pak Kiai, bukan membantah bukan, tapi mau meluruskan sedikit saja. Kalimat tadi yang Pak Kiai lontarkan bahwa Al-Quran tidak terlalu mempopulerkan zakat, itu sangat keliru Pak Kiai. Karena faktanya kata zakat di dalam Al-Quran itu lebih banyak diulang dibandingkan kata sedekah. Kata zakat sekitar 30-an kali, sedangkan sedekah hanya 14 kali. Lebih-lebih lagi pengulangan kata zakat itu seringnya disandingkan dengan ibadah yang agung, yaitu sholat. Contohnya pada surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi mengkerdilkan suatu perkara wajib dengan yang sunnah adalah langkah yang kurang tepat, apalagi dikonsumsi oleh orang-orang awam. Bisa salah kaprah jadinya. Khawatir mereka meninggalkan kewajibannya zakat dan memprioritaskan yang sunnah, yaitu sedekah. Atau sebenarnya statement ini mengarah kepada kebijakan politik. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar orang-orang tahu bahwa zakat amatlah penting dan wajib ditunaikan. Barakallahu fikum. Aku Maya menjadi bingung ngedengerin itu tuh omongannya Pak Menterinya, Pak Menteri Agama gitu ya. Kata beliau itu cenah gini, kalau kita mau maju, tinggalkanlah cenah zakat gitu ya. Terus cenah kenapa? Karena zakat itu tidak populer cenah. Di alam Al-Quran juga tidak populer gitu ya. Bahkan pada saat zamanan baginda Nabi beserta para sahabatnya juga itu tidak populer katanya zakat gitu ya. Yang populer mah pada saat itu adalah sedekah senang gitu. Tapi ya aku mah bingung kenapanya Bapak Menteri teh bilangnya gitu ya. Kan di dalam Al-Quran juga ya, di surat Al-Baqarah ayat 43 itu kan sudah ada ya perintahnya. Perintah untuk melaksanakan zakat gitu ya. Ya ini mah isinya mah kayak gini nih. Tunaikanlah dan tunaikanlah salat gitu, dan tunaikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan tunaikanlah ruku bersama orang-orang yang ruku gitu kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi lagi di Al-Baqarah ayat 43 gitu ya. Nah itu kan sudah ada ya perintah gitu ya, harus sepopuler apa tuh gitu ya. Kalau misalnya dibilang kurang populer gitu tentang zakatnya, lagi pula ya menurut aku mah gitu ya, dan zakat sama sedekah mah beda atuh. Kalau sedekah mah kan bisa kapan aja dilakukan gitu ya, dengan batas nominalnya juga tidak ada batasan. Mau ngasih 1.000, mau ngasih 2.000, mau 10.000, mau sejuta, mau semiliar gitu ya, terserah gitu ya, dan itu kapan juga boleh gitu ya istilahnya mah. Tapi kalau zakat kan itu udah ada aturan anak tuh ya.
Ya kan? Betul nggak sih kalau zakat itu ada aturannya? Baik dari jumlah gitu ya, ada persen-persen gitu kan. Terus dari jumlahnya, dari waktunya juga kan adanya. Dan zakat mah tidak setiap bulan ada gitu ya zakat mah. Zakat fitrah mah setahun sekali gitu, setahu aku mah gitunya. Jadi ada aturan nana gitu ya. Tapi si Bapak teh kenapa ngomong kayak gitu ya? Aku mah jadi bingung. So, bayangkannya di Indonesia ini ya, kan rata-rata nih, hampir-hampir semua gitu ya, rata-rata lah ya, ini itu kan umat muslim gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya terpengaruh sama omongan si Bapak Menteri, karena Menteri kan pasti didengar gitu ya, itu teh gimana kalau misalnya teh atau daripada meninggalkan zakat, sok kumaha ya. Lagi pula nih, kalau misalnya nih, itu videonya tuh kepotong, misalnya masih ada kesananya apa gitu ya, biar gak gagal paham atau gimana, tetap saja ada fokusnya ke bahasa itu, tinggalkanlah zakat, cenah eta. Ada fokusnya ke situ atau walaupun ada di belakangnya naon gitu nya tetap dah aku mah Bapak Menteri kunaon atuh Bapak teh pakai nyerios gitu kan kita umat Islam jadi bingung Bapak coba gimana masa iya atau omongan Bapak itu bertentangan dengan yang ada di Al-Quran juga sudah mempopulerkan dengan sebuah ayat yang itu perintah ya gitu karena populernya bukan harus banyak gitu kedengaran segala macam gitu ya udah ada itu juga Bapak itu kata aku mah itu udah populer banget. Kalau yang namanya sudah ada di dalam Al-Quran itu udah populer. Zakat itu sangat populer di zaman Nabi Muhammad SAW dan sangat populer di zaman sahabat. Bapak Menteri, mohon maaf, kalau mendalilkan pada Al-Quran, tolonglah baca tafsirnya. Maaf dipotong ya teman-teman. Di sini ada yang saya rasa aneh. Bapak Menteri ini kan sekelas. Profesor dalam ilmu agama Islam. Masa tidak tahu bahwa zakat sangat populer di Al-Quran dan zakat itu rukun Islam? Kok begini ya Menteri Agama? Jangan bersalahan. Hati-hati kalau mentafsirkan ayat Al-Quran, Bapak Menteri. Mohon maaf, lihatlah tafsirnya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Man fassara al-Qur'ana bil ra'yi faqad maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencoba-coba untuk mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya saja, maka dia sudah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Populer. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Di bawah sodakoh namanya wakaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Apa bedanya Pak Ustadz? Zakat itu wajib. Ada nisabnya 85 gram emas. Bapak ibu yang punya uang 85 gram emas, kenapa pakai emas? Karena emas yang paling harganya stabil di dunia. 85. Siapa yang punya emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang berapa? 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Maka kena zakat 2,5%. Keluarkanlah 2,5%. Ingat, 85. Jangan saya sebut 85, keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Zakat wajib. Dan ada tempat penyaluran yang tidak boleh kita geser, tidak boleh kita otak-atik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Kalau ibu belikan karpet, infak. Bapak belikan lampu, infak. Bapak belikan mikrofon untuk masjid, namanya infak. Kalau dia benda, infak. Tapi tidak semua orang bisa berikan infak. Maka orang yang susah miskin, nggak punya uang, jangan sedih. Karena di bawah infak ada namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh? Kalau infak itu materi, benda. Tapi kalau sodakoh, tidak benda. Contoh, kalau ada orang beli semen. Ini semen untuk masjid. Itu namanya infak. Tapi kalau saya nggak sanggup untuk ngasih semen. Tapi gotong royong untuk ngaduk semen, saya bisa. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang sendi ada sodakohnya. Ngambil skop, ikut ngaduk semen, itu sodakoh. Saking tidak bisanya, mau ikut gotong royong juga nggak sanggup, memberikan waktu juga tidak, maka sodakoh yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Makanya kotak itu yang paling tepat namanya kotak infak. Jangan kotak sodakoh, karena kalau kotak sodakoh nanti lewat orang senyum aja.
Yang paling tepat itu kotaknya kotak infak. Itu yang paling tepat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, uangmu, duitmu. Infak, sedekah. Paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Wakaf, wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu harus ada 4 unsur. Yang pertama wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua orang yang menerima wakaf. Yang ketiga benda yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini 1 meter untuk Masjid Baitul Ma'mur tunai. Aku terima, sah. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau dibuat kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Aku wakafkan ini, kotaknya menjawab, aku terima. Nah, ini pilihan kata-kata. Jadi kata itu tidak ada sinonim. Kata itu ada penuh penjelasan detailnya. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau wasiat gimana Pak Ustadz? Wasiat temannya hibah. Kalau diberikan saat hidup, namanya hibah. Tapi kalau wasiat, nunggu mati. Makanya Bapak pengurus Masjid Baitul Ma'mur, kalau ada nanti jamaah. Pak pengurus Baitul Ma'mur, iya, itu ruko saya, itu saya wasiatkan untuk Baitul Ma'mur. Jangan senang dulu. Karena dia berpindah setelah mati. Setelah dia wasiat, 3 tahun, nggak mati-mati. Akhirnya pengurus, gimana Pak yang itu ruko kemarin? Udah bisa kita ambil. Masih belum mati juga Pak Ustaz. Beda dengan hibah. Kalau hibah begitu dia berikan, langsung berpindah. Ini saya berikan untuk masjid. Langsung urus surat menyuratnya, pindah langsung. Tapi kalau wasiat, maka yang disebut dengan wasiat itu adalah materi, benda. Jadi kalau ada nanti orang, nak, kalau aku mati, meninggal, tolong antarkan kuburku ke tempat aku lahir dulu, makamkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu, angin spoi-spoi. Itu bukan wasiat. Jadi nggak perlu dilaksanakan. Katanya wasiat harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti akan menjadi... Itu wasiat harta. Adapun wasiat yang tidak harta, ada kalanya malah haram. Salah seorang jamaah meninggal di satu kota. Lalu kemudian dia wasiat minta dimakamkan di kota lain, saya sudah hitung. Dari kota ini 7 jam ke ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi ke kampung halamannya 4 jam. 7 tambah 4, 11 jam. Sementara ini mayat akan busuk. Dia nelpon saya, Ustaz Somad. Ya, ini almarhum berpesan katanya jenazahnya, wasiatnya pulang ke kampung halaman. Tapi keadaannya sudah begini. Saya bilang, makamkan di tempat di mana dia meninggal. Loh, ini wasiat Pak Ustaz. Kalau tidak kami laksanakan nanti gimana? Yang namanya wasiat itu harta, duit, benda. Adapun pesan seperti ini, ada kalanya malah haram. Karena menimbulkan mudarat. Nanti kalau hantunya gentayangan Pak Ustadz, makanya jangan terlalu banyak nonton film hantu.